wa syu'batur rabi'atu bi an tu'mina bi annal anbiya'a shadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Adapun cabang iman yang keempat, al-imanu bil anbiya'i, yaitu beriman kepada para nabi. Bi an tu'mina, dengan bahwa kau mengimani, bi annal anbiya'a, dengan bahwa para nabi itu shadiquna, yaitu benar, fima akhbaru bihi, pada apa yang mereka beritakan dengannya, anillahi ta'ala, daripada Allah ta'ala. Wa anna minhum man arsalahum ilal khalqi, dan bahwa ada di antara para nabi, yaitu orang-orang yang diutus oleh Allah akan mereka orang-orang itu ilal khalqi, kepada makhluk, lihidayatihim, untuk menunjuki makhluk, wa takmili ma'asyihim wa ma'adihim, dan menyempurnakan kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka. Wa ayyadahum bil mu'jizati, dan Allah sokong akan para rasul man arsalahu bil mu'jizati, dengan segala mukjizat, ad-dallati, yang menunjuki, ala sidqihim, atas benarnya mereka para rasul. Faballahu anhu ta'ala risalatihi, maka mereka menyampaikan dari Allah ta'ala akan misi kerasulan mereka, akan kerisalahnya Allah. Wa bayanu lil mukallafina ma umiru bibayani, dan mereka menjelaskan kepada orang-orang mukallaf akan apa-apa yang mereka diperintahkan, bibayani, untuk menjelaskannya. Wallahu a'lamu bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita adalah tentang syu'abul iman, cabang-cabang iman yang jumlahnya ada 77 cabang. Malam hari ini memasuki cabang yang keempat. Jadi tinggal 73 lagi. Moga kelar. Amin. Ini depannya diisi dulu biar enak. Moga yang nurut ke depan rezekinya luas, derajatnya makin tinggi, begitu. Saudara-saudara sekalian, di matan kitab kita, amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alam. Malam hari ini kajian kita memasuki pembahasan cabang iman yang keempat, yakni beriman kepada para nabi. Beriman kepada para nabi.
itu adalah insanun zakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in walam yu'mar bitablighi fa in umira bihi fa nabiyyun wa rasulun aidan. Yang namanya nabi, saudara, adalah manusia. Tidak ada bangsa jin yang jadi nabi, enggak ada. Sebab nabi kudu manusia. Tapi adakah jin yang jadi artis? Ada, jin Saliman. Begitu. Jadi yang jadi rasul, jadi nabi itu syaratnya adalah manusia. Kedua, zakar, laki-laki. Tidak ada nabi dari perempuan, nggak ada. Yang diutus jadi nabi laki-laki. Yang namanya perempuan walaupun manusia tidak ada yang jadi nabi. Ketiganya merdeka. Walaupun manusia dan laki-laki, kalau dia budak, mantan budak, enggak ada yang jadi nabi. Maka Luqman Al-Hakim alaihi salam diperdebatkan apakah dia nabi ataukah dia wali muslim yang soleh. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa Luqman bukanlah nabi, tapi rajulun saleh, wali, orang soleh. Begitu. Bukan nabi. Sebab Luqman mantan budak, berangkat dari budak, hamba sahaya. Yang sekarang budak sudah enggak ada. Di Cianjur aja yang ada budak-budak letik. Kampungnya dia nih orang Sumedang. Gitu, itu ada. Baru dak Jawanya. Itu bukan budak, ini bukan. Ini hamba sahaya. Ini Luqman dulunya mantan budak, jadi Luqman bukan nabi. Sebab nabi kriteria ketiga merdeka. Manusia, laki-laki, merdeka. Keempat, diberikan wahyu syariat oleh Allah. Itulah yang namanya nabi. Diberikan wahyu syariat untuk diamali, amin dia, untuk dikerjakan, amin dia. Apakah disuruh untuk dakwah, nyampein nama orang lain, tabligh? Enggak. Nabi mah untuk dirinya aja. Empat. Manusia, laki-laki, merdeka, dan diberikan wahyu syariat untuk diamalkan oleh dirinya. Rasul nambah satu. Apa tuh Rasul? Manusia, laki-laki, merdeka, diberikan wahyu syariat, dan diperintahkan tabligh, menyampaikan syariat itu kepada seluruh umat manusia, yang enaknya maupun yang enaknya.
yang nyenengin maupun yang mengerikan. Tabligh. Jadi kalau dikata Rasul udah pasti Nabi. Kalau dikata Nabi belum tentu Rasul. Jadi Rasul itu berangkat daripada Nabi. Yang jadi Nabi inilah kalau dinaikin setingkat lagi tabligh namanya Rasul. Kalau enggak dinaikin Nabi. Nah, syarat orang untuk menjadi Rasul di samping manusia laki-laki merdeka diberikan wahyu dan tabligh menyampaikan, pribadinya ada kriteria. Kalau Rasul itu syaratnya adalah manusia yang sempurna akalnya di zamannya. Akalnya cerdas luar biasa pada zaman ini. Rasul ini secara umum. Dua, Rasul itu manusia yang kayak tadi ini tampan Rasul adalah orang yang paling sempurna ilmunya di zaman, paling sempurna ilmunya. Ketiga, yang namanya Rasul itu orang yang paling sempurna postur tubuhnya di zamannya. Maka orang yang paling gantengnya orang di zaman Nabi Yusuf adalah Nabi Yusuf. Itu di zaman Nabi. Udah berapa tuh? 3, 4. Yang namanya Rasul itu orang yang paling sempurna akhlaknya. Jadi akhlaknya sempurna, bagus di zaman. Udah berapa? 5. Yang namanya Rasul itu orang yang lahir dari bapak dan ibu yang tidak terjebak perzinahan. Tidak ada bapaknya hina, ibunya hina. Enggak ada. Enggak ada Rasul yang lahir dari hasil kumpul sapi kebo. Begitu. Semua Rasul lahir daripada pernikahan yang dibenarkan di zamannya. Enggak ada yang hasil perzinahan. Enggak ada. Itu Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah berapa tuh? 6. Yang 5 6. Yang namanya Rasul itu adalah orang yang tidak punya penyakit yang menjijikan, yang menakutkan, yang orang pada lari.
Enggak ada. Rasul sakit, ya sakit, tapi sakit yang tidak membuat orang lari. Gila. Orang lari nggak orang gila? Hah? Rasul ataupun kagak ada yang gila. Karena gila orang ogah mau dengerin sama orang gila. Begitu. Enggak ada. Andai ada orang dengerin, dituduh gila, yang sebetulnya tidak gila. Contoh, ada orang jam 8 pagi adzan. Jam 8 adzan. Mana dia baca as-sholatu khairum minan naum? Jam berapa? Jam 8. Ramelah orang-orang pada datang, termasuk RT dan RW-nya juga datang. Kumpul tuh di masjid, rame. Digebuk nggak berani datua, sampai kelar adzannya. Ributlah. Lo ini gila apa kagak? Begitu kata. Emang apa? Ini jam berapa? Jam 8. Ngapa lu adzan? Lu gila? Kata dia, begini Pak, tadi saya tengah 5 adzan, enggak ada yang datang. Ini pas saya yang jam 8 adzan ente datang. Yang gila saya apa sampai? Ini namanya dituduh gila, enggak gini. Namanya cerdas. Mau digebuk agak berani, malu Pak. Begitu. Tadi sampai saya wiridan lama, nggak ada yang datang. Sampai komat, sampai imam sendiri. Ente pada gak datang. Ngapa saya adzan salah datang? Jadi yang benar tuh saya, apa saya? Akhirnya pada pulang garuk-garuk. Begitu. Jadi yang namanya Rasul itu nggak ada yang gila. Penyakit yang membuat orang lari aja nggak ada. Nabi Ayyub alaihissalam yang orang ceritakan jadi orang pada lari penyakit kayak begitu, itu mah Israiliyat, gaya-gayanya orang Yahudi. Enggak begitu, enggak separah itu. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi jelaskan di dalam kitabnya Tanwirul Qulub apa yang dilontarkan oleh orang Yahudi, bahwa Nabi Ayyub sampai orang pada lari, gak mau dekat sampai dibuang. Itu cerita yang dikarang-karang. Enggak begitu. Rasul dakwah sakit biasa, sakit itu enggak begitu. Itu cerita dramatisir begitu. Enggak begitu. Berlebihan. Namanya Israiliyat, cerita-cerita orang-orang Yahudi. Sebab Rasul tidak ada penyakit yang membuat orang jadi lari. Puyeng, enggak lari orang kalau puyeng, biasa begitu, puyeng. Ada orang, saya ini pusing banget, jawab yang kayak begitu wajar. Anda gak pernah dengar bahwa bumi itu berputar, yang namanya muter-muter puyeng, jadi wajar begitu, puyeng, jadi biasa aja. Aduh puyeng, penyakit ringan. Rasul juga sakit normal, tapi marah mubah,
ghairu munafik. Ini kriteria Rasul. Kalau mau dakwah, kalau sakit ya Rasul, ya siapa yang mau diikuti orang kayak begitu, sulit. Ini Rasul. Jadi seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun, akalnya sehat, 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya Allah itu punya nabi, punya rasul. Ini yang ngaji nih udah 15 tahun belum? Belum wajib. Boleh pulang duluan. Ini yang 15 tahun ke atas lah yang disuruh ngaji. Apa artinya iman kepada Rasul, kepada Nabi? Kata Syekh Nawawi, satu, bi antu'mina bi annal anbiya'a sadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Dia wajib yakin seyakin-yakinnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nabi. Kudu yakin Allah subhanahu wa ta'ala punya makhluknya yang diangkat oleh Allah menjadi nabi. Wajib tidak, rahmat dari Allah, anugerah dari Allah, anugerah dari Allah. Ini Rasul. Dua, bi annal anbiya as-sadiqun. Nabi itu karakternya jujur, benar. Apanya yang benar? Tiga. Satu, benar bahwa dirinya seorang nabi, pengakuan dirinya seorang nabi benar ada. Dua, benar bahwa yang diberitakan semuanya dari Allah. Ini benar semua. Tiga, benar tentang hal ihwal duniawi. Ya makan, kalau nggak makan lapar. Ya minum, kalau nggak minum haus. Ya menikah, Rasul normal. Kalau Rasul kawin, ya normal. Justru orang yang nggak nikah itu dicurigai. Masa dia punya golok dicuci mulu dipakai enggak? Orang apa yang nggak begini? Udah dengeran apa kali ini? Kan punya golok. Oke. Rasul itu nikah. Begitu. Ente ngaji, ada perempuan cantiknya. Itu normal. Begitu. Cuman kalau ente sama temennya nih, cantiknya mirip. Itu normal. Begitu. Ayam aja nih ya, ayam jago itu demen banget sama ayam babon ya, ayam perempuan. Ada nggak saudara pernah dengar gitu di Bayoran ada ayam jago demen banget sama ayam jago? Ada nggak? Ada nggak? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar. Begitu. Ada nggak orang laki demennya sama laki? Ada nggak? Parah. Sama ayam masih tinggian ayam. Ayam aja nih
jago, nggak pernah tuh demen nama yang jago. Begitu. Bayang nalurinya begitu. Masa dia begitu punya rudal demen yang punya rudal juga? Ini namanya LGBT. Nggak benar ini. Ada yang demen sama laki. Siapa? Waduh, gawat ini. Saudara, Nabi itu benar dalam hal ihwal dunianya. Naga, ada yang Nabi bertani, ada yang Nabi jadi tukang kusen, macam-macam. Itu hal ihwal duniawi, usaha. Iya, usaha. Nabi gak ada yang gak usaha. Nabi usaha macam-macam. Nabi Adam bercocok tanam, begitu. Nabi Idris usahanya jadi sekretaris, tukang tulis, tukang sulam, apa itu namanya, tailor, garment. Usaha apa? Usaha. Maka ente jadi santri, ngajar, kudu punya usaha. Jangan nggak punya usaha. Apa kayak usahanya? Pancong deh. Yang penting usaha. Kalau nggak punya usaha, jelek. Nanti ngarep-ngarep dibagi murid. Gua gedek sama dia, ngaji doa kagak bagi duit sama gua. Begitu kata dia. Nah, kan nggak benar jadi. Lah kan ente dakwah-dakwahnya begitu. Sebenarnya harus punya usaha. Jangan nggak punya usaha. Guru kita aja nih Malik Syafi'i radhiyallahu anhu, dagang cincin, usaha. Jangan nggak punya usaha. Begitu. Usaha. Anak bini yang dikasih ada hasil usaha, harus punya usaha. Begitu. Pakai usaha. Terserah. Begitu. Terserah. Begitu. Boleh. Yang penting mau usaha. Jangan sampai kemudian jadi ustad, ini nggak ada yang meninggal apa ya? Nggak ada tahlilan. Begitu. Nah, ini kan repot kalau kayak gini. Oh, udah yang pre. Begitu. Ini ngaji libur aja. Hujan. Baik. Jadi nggak paham. Ada. Jadinya nggak puyeng. Makan. Hidup tuh begitu. Usaha. Nabi benar pada dakwaan sebagai nabi, benar pada apa yang dia beritakan dari Allah, benar pada hal ihwal dunia. Apa artinya beriman kepada Nabi? Berikutnya, wa anna minhum man arsalahum ilal khalq. Dari Nabi ini ada yang diutus oleh Allah menjadi Rasul, dinaiki derajatnya menjadi Rasul. Jadi Rasul itu gak ujuk-ujuk, kudu Nabi dulu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala nyiptain makhluk banyak banget. Yang paling tingginya makhluk yang punya nyawa. Maka yang punya nyawa ini makhluk mulia. Dari yang punya nyawa disaring lagi sama Allah untuk ditinggikan derajatnya. Yang paling tingginya manusia. Paling tingginya manusia. Jadi manusia itu paling tinggi daripada makhluk Allah yang punya nyawa. Dari manusia ini ditinggikan lagi derajatnya oleh Allah. Yang paling tingginya adalah
Maka jangan ngiri. Gua pengen kayak dia. Begitu, punya apartemen. Jangan. Orang iman mahal. Mukmin. Mukmin yang paling tingginya yang soleh. Yang soleh ini yang paling tingginya yang pangkatnya wali. Jadi wali itu manusia muslim soleh, nurut, punya ilmu. Siddiqin. Wali itu yang paling tingginya pangkatnya kutub. Yang pangkatnya kutub itu wali paling tingginya wali kutub. Kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani namanya wali kutub. Kayak Sidi Syekh Ahmad Al-Badawi namanya wali kutub. Kayak Sidi Syekh Ahmad Rifai namanya wali kutub. Kayak Sidi Syekh Ibrahim Ad-Dusuki namanya wali kutub. 4 ini disebut Al-Aqtab Al-Arba'ah. Banyak kutub. Ada yang dibentuk. Gua juga wali, ya paling ente wali YouTube. Bukan kutub. Begitu. Hah? Iya beda tipis. Wali YouTube. Begitu. Dari wali ini ditinggikan lagi, disaring oleh Allah yang pangkatnya nabi. Kalau wali masih bisa dicari, tahu dicari, diusahakan. Kalau nabi nggak bisa. Ini hak prerogatif Allah untuk ngangkat wali menjadi nabi. Jadi nabi ini rajanya wali. Nabi itu rajanya nabi itu rajanya orang nabi itu rajanya manusia, nabi itu rajanya yang punya nyawa. Ini urutan. Yang pangkatnya nabi. Ada berapa nabi? Ada 124.000 orang yang pangkatnya nabi. Berapa? 124.000 orang. Dari 124.000 orang nabi ini disaring lagi, diangkat untuk menjadi rasul. Itulah wa anna minhum, mana itu? Man arsalahu bil. Dari nabi itu ada yang dinaikin lagi jadi Rasul itu jumlahnya 315 dalam hadis yang sahih. Betul itu. Jadi Rasul itu udah pasti nabi. Rasul itu udah pasti wali. Rasul itu udah pasti orang Rasul itu udah pasti orang Rasul itu udah pasti muslim. Nah, begitu. Dari 315 Rasul masih disaring sama Allah untuk namanya abadi sepanjang zaman. 25 itulah disebut kisah Nabi 25. Maksudnya Rasul 25 dari Adam sampai Nabi Muhammad. Namanya ada dalam Al-Quran 25. Dari 25 ini masih disaring yang pangkatnya ulul azmi, sabarnya tingkat tinggi, jumlahnya 5. Dari 5 ini disaring lagi untuk pangkatnya rajanya Nabi dan Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, 1 orang. Itulah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu.
jadi rasul. Apa misinya jadi rasul tuh? Lihidayatihim. Satu, membimbing manusia menuju jalan kebenaran. Sehingga menyampaikan siapa berbuat baik akan dapat ganjaran dan dibalas surga. Siapa berbuat jahat, maksiat akan dibalas, akan disiksa dan kelak dimasukkan ke neraka. Sehingga Rasul memberi bimbingan sama manusia yang dibutuhkan oleh manusia tentang Tuhan, tentang malaikat, tentang kitab, tentang adanya hari kemudian, tentang siksa kubur, tentang takdir. Rasul sampai hidayah. Apa misi Rasul? Walitakmili wa takmili ma'asyi wa ma'adihim. Rasul itu adalah menerangkan kemaslahatan manusia di dunia dan kemaslahatan manusia di akhirat. Maka ada di antara sahabat ngobrol biasa, bincang-bincang di masjid, di depan, ngobrolin tentang Nabi, derajatnya Nabi. Sehingga ada yang bilang, gua kalau begitu orang mau kawin, mau ibadah aja. Ada juga yang bilang, gua enggak mau tidur, sholat malam aja. Ada juga yang bilang, gua mau puasa saban hari. Kedengaran nama Nabi, nah begitu. Saya ini Nabi, paling tingginya Nabi, tapi nikah juga, malam tidur juga, ya bangun juga, sholat malam, puasa juga, kadang enggak. Begitu. Jadi hidup tuh normal aja, jangan nyeleneh hidup. Begitu. Ada teman kita nggak makan ikan, hampir setahun makannya sarden. Sama. Itu normal. Kayak begitu nggak aneh. Kayak begitu. Jadi biasa aja hidup. Nggak ada nyeleneh. Waktunya tidur. Waktunya ngaji. Waktunya kerja. Waktunya mancing. Udah begitu aja hidup. Jangan dibikin susah. Hidup normal aja. Biasa. Begitu normal aja. Rasul itu memberikan bimbingan bagaimana supaya di dunia sukses. Maka bila ada umatnya gak sukses, salah dia, kurang dekat sama Rasul. Begitu. Orang semua datang ke Madinah gak bawa apa-apa, sukses. Karena dekat sama Rasul. Akhiratnya biar sukses. Muslim itu sukses di dunia, sukses akhirat. Rasul sampai semuanya. Rasul sampai wa takmili ma'asyihim wa ma'adihim. Itu Rasul. Dan mengikuti Rasul itu wajib ada. Karena Rasul adalah sampel kepatuhan manusia kepada Allah. Mau nyontoh apa aja Rasul, maka nanti orang akan dihadapkan di hadapan Allah. Ditanya dia,
ngapa ente nggak sholat? Karena pertama kali ditanya adalah sholat. Dia jawab, ya Rob, ana ini orang kaya, usaha ana banyak, di Rawabelong cabangnya ada, di Sumedang ada, di mana aja cabangnya ada. Gue orang kaya, jadi kagak keburu untuk sholat karena perusahaan saya banyak, duit saya banyak. Itu yang ngomong begini alasannya nggak saudara kaya. Allah tanya, kau nggak dengar ada namanya Sulaiman bin Daud? Dengar, dia Nabi Rasul, dia paling kaya. Jin dibawa genggaman dia, APJ dia. Hartanya Nabi Sulaiman diangkut, kunci lemari duitnya sama 100 kontainer orang angkut. Kuncinya doang, kunci, belum duitnya emasnya. Ente mah punya model atau doang Avanza itu juga kredit. Kagak sholat. Itu yang ngaku kaya nih, ngaku kaya. Diem. Kan diadu tuh sama Allah. Nabi kaya juga. Kayaan dia main, dia aja sholat. Begitu. Ada yang maju lagi. Ngapa ente kagak sholat? Ya Rob, ada orang miskin, nyari duit ya Rob, miskin, jadi gak buru. Allah bakal tanya, ente gak dengar ada orang namanya Isa putra Maryam? Oh iya, dia manusia, Nabi dan Rasul. Isa orang termiskin di dunia. Anak bini gak punya, gak bisa. Rumah ngontrak, borok punya rumah, ngontrak aja enggak, maka disebut Al-Masih. Enggak punya rumah, pindah-pindah. Lu mau biar kata miskin, rumah punya walaupun ngontrak, bini punya, anak banyak, lu punya. Kayaan lu, Isa aja yang miskin, sholat. Maka yang aku miskin gak bisa jawab, bakal diadu. Ada juga, ngapa lu gak sholat? Gua sakit ya, puyeng. Lu gak dengar ada namanya Ayub? Iya, dia Nabi. Ayub sakit parah, sholat. Lu kan puyeng, ulah sendiri hujan-hujanan, enggak sholat. Maka yang aku sakit nggak bisa jawab. Kalau ditanya, ngapa lo nggak sholat? Gua kan kerja karyawan ya Rob, karyawan. Maka dijawab, nggak dengar namanya Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim? Iya, dia karyawan di Mesir, kerja di raja. Kalau sampai dia salah dipotong, lu kan kagak. Dia sholat. Maka yang hadir nih, yang karyawan, kalau nggak sholat, siapin jawaban. Kalau yang miskin yang hadir nih, kalau nggak sholat, siapin jawaban. Kalau kaya, siapin jawaban. Terasa sakit, siapin jawaban. Apa jawabannya? Siapin dulu, karena bakal dijawab oleh Allah. Kali ini sampel kepatuhan kepada Allah, sampel. Gua ujiannya banyak, enggak sebanyak Nabi Muhammad. Gitu. Emang pernah sampai dilemparin kotoran unta? Pernah belum? Ya Allah, untanya aja saya yakin nggak ada. Kamu sampai ada. Kayak begitu. Jadi janganlah kita nggak ibadah, rugi. Mengikuti Rasul itu satu-satunya cara kalau pengen selamat dari dunia sampai akhirat, biar tidak kena murka Allah. Yang namanya Rasul wa ayyadahum bil mu'jizat, Allah bekali dengan mukjizat. Udah kelewat tuh waktu awal ngaji. Mukjizat itu perkara yang luar biasa, yang keluarnya dari seorang Rasul yang sesuai dengan dakwaannya, dengan jalan yang orang gak bisa bikin kayak begitu. Mukjizat ngebelah lautan Nabi Musa, itu namanya mukjizat. Begitu bulan
sekarang jadi dua Nabi Muhammad. Itu namanya mukjizat. Itu Rasul. Mukjizat ini apa? Menunjukkan benarnya pengakuan dia bahwa dia adalah Rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah. Arti iman kepada Rasul, mereka tabligh, menyampaikan. Kalau udah ngomong Rasul, faballahu anhu ta'ala risalati. Tabligh, mereka jelaskan dengan penjelasan yang gamblang, yang dimengerti oleh banyak orang. Nggak ada yang rumit-rumit. Cara Rasul jelasin mudah, sehingga yang namanya Rasul sifatnya sidiq, sifatnya amanah, sifatnya tabligh, sifatnya fadlah. Kalau Nabi nggak ada tabligh, sidiq, amanah, fadlah. Nabi cerdas. Tapi kalau Rasul kudu tabligh, menyampaikan. Dimusuhin kalau tabligh. Kalau PKK dimusuhin, ente diem. Kok pas gue ceramah dimusuhin, emang juga begitu. Rasul aja dimusuhin, tabligh biasa. Gitu. Kalau PKK dimusuhin jadi orang dablek. Bukan tabligh. Apa namanya? Dablek ya? Itu bahasa Betawi kan? Iya, saya sering dengar juga. Tolong ngomong itu. Kalau tabligh itu dimusuhin karena pahit manis kudu disampaikan. Yang enak ya enak, lagi bilang nggak enak ya nggak enak. Tabligh begitu. Kewajiban. Nabi ditegur sama Allah ya sampai itu kebenaran Quran. Nabi ditegur sama Allah. Nabi itu suka minum madu. Madu murni. Ada madu asli. Itu kalau dibawa ke rumah, piring pecah, itu rusak. Itu namanya madu asli. Ini Nabi suka madu odeng, madu murni. Siti Hafsah, istrinya Rasulullah SAW, dalam satu riwayat itu enggak suka sama madu, enggak demen. Orang kan beda-beda, punya kesan. Ada yang enggak doyan daging, enggak doyan daging ayam, enggak doyan durian, beda-beda. Ini Siti Hafsah tuh enggak suka sama madu. Maka ketika itu Nabi pulang ke Siti Hafsah, apaan ini Nabi? Lengket-lengket kayak begini. Madu. Kata Siti Hafsah, saya enggak suka. Kata Nabi, mulai hari ini madu haram. Nabi pengen nyenengin istri, sampai segitunya tuh Nabi perilakunya demi memuliakan istri. Mulai hari ini madu haram, gara-gara bininya nggak suka. Saudara mau kali kayak begini, kata bininya, bang bawa apa ini? Jengkol. Neng nggak suka. Mulai hari ini jengkol haram. Ente mau begitu? Begitu. Ini pemakanan dari zaman Ki Benen. Kue ini orang Betawi. Saban pagi nasi uduk, semur. Lu larang, mendingan cerai. Begitu. Nabi enggak. Enggak suka. Mulai hari ini madu haram. Diingetin sama Allah. Ini kan Nabi disinggung sama Allah. Tuh turun tuh juz 28 terakhir, namanya surat Tahrim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrim ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai sang Nabi, ngapa Anda haramin madu yang Allah halalin demi nyenengin bini? Jangan. Kalau mulai hari ini enggak minum madu, enggak apa-apa. Jangan haram. Ini bakal dihukum. Jangan haram. Saya enggak suka. Udah enggak suka. Mulai hari ini enggak mau. Jangan haram. Tuh Nabi disinggung. Coba kalau kita disinggung, kita mau dongengin enggak? Kan kagak, iya kan? Kagak boleh, kagak.
Ini Nabi diceritain orang tabligh. Walaupun gak enak ya kudu di dongeng. Tuh, oke. Dongeng. Tuh tabligh. Tuh kan. Tuh Nabi. Wa bayyanu lil mukallafina ma umiru bibayani. Mereka jelaskan dengan gamblang kepada orang-orang mukallaf yang mereka diperintahkan untuk dijelaskan dengan detail. Apa yang Nabi berikan? Paparan, uraian yang dimengerti. Itu Nabi. Hebatnya Nabi. Ini luar biasa. Sehingga kita wajib iman kepada Nabi. Wajib beriman kepada para Rasul. Al-Quran amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita enggak beda-bedakan. Seiman nama Nabi Muhammad sama Nabi Musa enggak. Ini enggak benar. Kalau udah ngomong Rasulullah kudu beriman dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tidak boleh dibeda-bedakan. Yang ini beriman, yang ini tidak. Itulah kerajaan orang Nasrani, orang Yahudi. Sama Nabi Isa dia beriman, sama Nabi Muhammad oh enggak. Ini enggak benar. Muslim kudu iman sama Nabi Musa, Nabi Isa hormat setinggi-tingginya. Nabi Isa adalah seorang nabi yang soleh, panutan. Begitu, panutan. Mengajarkan cinta kasih, ya kita contoh cinta kasih. Begitu, beriman sama Nabi Muhammad, kudu beriman kepada Nabi Isa. Enggak diterima imannya sama Nabi Muhammad kalau sama Nabi Isa tidak. Tuh, Muslim. Karena Nabi Muhammad estafet risalah ketuhanan Allah. Semuanya dari Nabi Adam. Semuanya. Kita kudu beriman, enggak boleh kita beda-beda. Dan ini cabang iman yang keempat. Segini aja.